pendengar setia dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga yang lagi di perjalanan aman, yang lagi rebahan bisa tenang, dan yang lagi capek semoga bisa tarik nafas sebentar ya. Kembali lagi bersama aku, Cecilia, yang bakal nemenin kalian selama 40 menit ke depan di program Ngomongin Apa Aja Deh. Seperti biasa, di sini kita nggak so pinter, nggak so bener, kita cuma ngobrol, ngomongin hal-hal yang sering kita rasain, tapi jarang banget nih kita bener-bener bahas. Dan pastinya, selain ngobrol, kita juga bakal ditemenin sama beberapa lagu yang enak didengerin, dan mudah-mudahan bisa nemenin pikiran kalian juga. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Pernah gak sih lagi santai, lagi nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba buka media sosial? Awalnya cuma niatnya scroll sebentar, tapi kok makin lama kok rasanya malah jadi kepikiran nih. Lihat story orang, lihat postingan orang, kok kayaknya hidup mereka tuh kayak seru-seru banget ya. Ada yang lagi nongkrong, ada yang lagi liburan, ada yang kelihatannya tuh produktif banget. Sementara kita ngerasa, gue ngerasa gitu-gitu aja ya. Dan dari situ tuh muncul perasaan gak enak, gak nyaman, kayak gue ketinggalan ya. Nah, kalau kalian pernah ngerasain kayak gitu, tenang aja nih, karena hari ini kita bakal ngobrolin itu. Karena topik kita hari ini adalah FOMO, atau yang biasa disebut fear of missing out. FOMO ini sederhananya adalah rasa takut ketinggalan sesuatu, takut nggak ikut tren, takut nggak ada cerita, takut ngerasa hidup kita nih nggak seberjalan orang lain. Dan yang bikin berat nih, seringkali FOMO ini tuh datang tanpa kita sadari loh. Kita nggak lagi menikmati hidup sendiri, tapi kok kayak malah sibuk ngeliatin hidup orang lain ya. Media sosial ini yang harusnya jadi tempat hiburan, tapi sadar malah jadi sumber tekanan ya kayaknya. Tapi guys, tenang aja, di ngomongin apa aja deh hari ini, kita nggak bakal bahas FOMO dengan cara yang ribet ya, atau terlalu teoritis nih. Kita bakal bahas pelan-pelan, ringan, dan semoga relate sama kehidupan kalian. Karena FOMO ini bukan cuma soal tren, tapi juga soal perasaan, soal mental, dan soal cara kita melihat diri sendiri ini. Dan biar pembahasannya ini gak cuma dari sudut pandang aku aja, hari ini aku gak sendirian teman-teman. Aku udah ditemenin sama narasumber cantik kita nih, yang bakal bantu kita memahami FOMO ini dari sisi yang lebih dalam. Halo Kak Rahma, apa kabar hari ini? Iya, halo Kak Cecil, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih banyak ya Kak, udah mau meluangkan waktu dan ngobrol bareng aku dan pendengar di ngomongin apa aja deh hari ini. Terima kasih kembali juga Kak, karena Kak Cecil sudah mempercayai aku ya untuk datang di podcast ngobrolin apa aja deh hari ini. Oke Kak, langsung aja ya. Di segmen pertama ini aku pengen kita bahas dari yang paling dasar dulu nih sebenarnya. Apa sih Kak yang dimaksud dengan FOMO, dan kenapa ya Kak anak muda itu jadi kelompok yang paling sering nih ngerasain hal ini? Oke, mungkin aku bakal jelasin dulu gitu ya secara singkat apa sih FOMO gitu ya. FOMO kan ini kan singkatan dari fear of missing out gitu ya. Bahasa gampangnya tuh kayak rasa takut ketinggalan momen, tren, atau pengalaman yang lagi happening gitu. Misalnya nih kayak teman-teman pada nongkrong, terus kamu gak diajak, langsung ngerasa gelisah gitu kan, banyak ya anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu. Terus contoh lagi nih, lihat IG story orang liburan, konser, atau sukses dikit gitu langsung mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya. Nah itu FOMO gitu ya. Nah terus kenapa sih anak FOMO tuh maksud aku anak muda gitu ya, jadi paling sering kena yang atau mengalami hal ini gitu. Pertama, hidup anak muda itu kan deket banget ya sama media sosial. Scroll dikit yang pamer achievement, yang flexing lifestyle, yang kelihatan hidupnya sukses terus, padahal ya yang ditampilin itu highlight, bukan realita full version. Tapi otak kita sering lupa bedain. Nah yang kedua itu ada fase hidup anak muda lagi penuh pencarian jati diri. Di umur-umur segini kan lagi nanya ya,
gue mau jadi apa, lagi bandingin diri sama orang lain, takut salah langkah, takut tertinggal, yang akhirnya setiap lihat orang lain lebih dulu muncul rasa panik. Lalu yang ketiga, budaya ini kan serba cepat, sekarang semuanya instan, sukses mudah, viral cepat, cuan cepat. Kalau kita nggak ikut arus, rasanya kayak ketinggalan kereta, padahal hidup itu maraton bukan sprint gitu. Intinya FOMO itu manusiawi, apalagi di era digital. Tapi kalau dibiarkan, bisa bikin capek mental, minder, dan lupa nikmatin proses sendiri. Nah, yang penting diingat untuk teman-teman tuh, setiap orang tuh punya timeline masing-masing. Gak semua yang ramai itu harus diikutin, karena kadang yang kita butuhin bukan update terbaru, tapi pause sebentar buat dengerin diri sendiri. Itu sih Kak Cecil menurut aku. Oke, menarik banget sih Kak penjelasannya. Karena ternyata FOMO itu ternyata bukan cuma soal ikut-ikut tren ya, tapi juga soal kebutuhan kita buat ngerasa diterima, ngerasa sama, dan gak ketinggalan dari lingkungan sekitar. Dan Ya, betul. aku ngerasa sih banyak dari kita tuh sebenarnya gak sadar kalau lagi ngalamin FOMO. Karena bentuknya tuh halus banget, kayak awalnya cuma kepikiran, terus jadi kebiasaan, lama-lama tuh jadi tekanan gitu. Iya, misalnya nih Kak, lagi nggak ada kegiatan, buka media sosial, lihat orang lain kelihatannya kok sibuk banget, produktif banget, terus tanpa sadar kita mikir, kok gue nggak ngapa-ngapain ya hari ini? Padahal sebenarnya istirahat juga bagian dari hidup nggak sih? Ya seperti tadi yang udah aku bilang ya Kak, hidup itu kan bukan maraton ya, bukan sprint gitu. Setiap orang kan punya pencapaian masing-masing, jadi memang istirahat itu memang dibutuhkan. Aku pengen nanya lagi nih Kak, kalau dari pengalaman atau pengamatan Kak Rahma nih, biasanya FOMO ini tuh paling sering muncul di momen kayak apa sih? Oke, kalau menurut pengamatan atau pengalaman aku nih ya, momen-momen FOMO yang paling sering muncul mungkin yang pertama, saat buka media sosial tanpa tujuan. Ini klasik banget, kayak niatnya cuma scroll bentar, tiba-tiba lihat temen liburan, ada yang konser, ada yang pamer pencapaian, terus muncul pikiran, kok hidup orang lain seru semua, kok gue gini, padahal yang kamu lihat cuma cuplikan terbaik, bukan keseluruhan hidup mereka. Nah yang kedua itu, ada waktu teman-teman lagi kumpul tanpa kita, entah itu nongkrong, reuni, atau acara kecil. Begitu lihat story rame-rame langsung kepikiran, kenapa gue nggak diajak ya? Ini mungkin banyak terjadi ya Kak di anak-anak muda zaman sekarang. Kalau untuk aku sih kayak bodo amat gitu ya mau diajak atau enggak gitu ya. Tapi mungkin untuk anak muda di luaran sana pasti banyak banget yang punya pemikiran kalau misal mereka nggak diajak untuk nongkrong itu OVT gitu. Nah di sini FOMO bukan cuma soal acara, tapi soal takut nggak dianggap, takut tersisih. Nah yang ketiga itu kayak saat tren baru lagi naik daun, mulai dari fashion, gadget, lagu, aplikasi, bahkan gaya hidup, yang dimana kalau kita nggak ikut rasanya tuh kayak gue kudet nggak sih, yang akhirnya ikut bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Yang keempat, menurut aku ada di fase hidup krusial. Misalnya, lulus kuliah, umur 20-an akhir, lihat teman sudah mapan kerja, nikah, atau sukses. Terus muncul pertanyaan berat, gue kapan? Nah, ini FOMO versi serius karena nyentuh masa depan dan harga diri. Lalu yang kelima, ada di saat ada kesempatan yang kelihatannya sekali seumur hidup. Contoh, promo besar, event eksklusif, lalu peluang kerja yang katanya sayang kalau dilewatkan, padahal belum tentu cocok, tapi karena takut nyesel kita maksa untuk ambil. Yang intinya FOMO paling sering muncul di momen kita membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Kita takut dianggap tertinggal, dan saat kita lupa sama apa yang sebenarnya kita butuhin. Kadang
Bukan momennya yang bikin FOMO, tapi kepala kita yang lagi capek dan butuh validasi. Iya, dan biasanya kalau perasaan itu muncul, kita malah makin sering buka media sosial ya Kak? Ya bener banget Kak Cecil, justru saat FOMO muncul, kadang tuh kita refleks gitu ya, buka media sosial, terus karena otak lagi nyari pembanding dan validasi. Kita tuh sebenarnya kayak pingin ngecek gitu ya, apakah kita beneran ketinggalan atau cuma perasaan aja. Nah masalahnya makin sering scroll, makin banyak pemicu FOMO baru. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak lingkaran setan. FOMO, buka sosmed, banding-bandingin, lalu FOMO lagi gitu. Bukan buat nyari hiburan, tapi kayak nyari pembanding gitu. Dan yang bikin berat tuh kita sering ngebandingin hidup asli kita dengan versi terbaik orang lain, padahal sebenarnya kayak gak bisa gitu. Iya betul. Aku pengen gali dikit lagi nih Kak. Sebenarnya FOMO ini lebih banyak dipicu dari dalam diri kita sendiri atau justru karena lingkungan digital yang sekarang ini nih? Oke, izin menjawab ya Kak. Kalau menurut aku nih sebenarnya dua-duanya ya, tapi nih porsinya beda. Kayak FOMO itu asalnya dari dalam diri. Rasa nggak aman, rasa takut tertinggal, pengen diakui. Nah, lingkungan digital ini sekarang itu kayak bensin di atas api. Media sosial nggak bikin FOMO dari nol, tapi memperbesar dan mempercepat perasaan itu. Jadi singkatnya dalam diri ini sumbernya. Nah, dunia digital ini nih pemicunya. Nah, kalau dalamnya lagi rapuh, sedikit scroll aja bisa langsung kebakar. Iya sih, masuk akal banget sih Kak Rahma. Karena sekarang tuh semua orang punya punggungnya masing-masing dan media sosial jadi tempat buat nunjukin hal-hal terbaik dari hidup kita ya. Tapi di sisi lain kita jarang banget nih lihat proses capeknya atau kegagalan di balik itu semua. Dan di situ tuh FOMO ini pelan-pelan masuk. Aku yakin sih Kak, banyak pendengar kita hari ini yang lagi ngerasa, oh iya gue pernah kayak gitu. Karena FOMO ini tuh kayak gak selalu tentang pengen punya apa yang orang lain punya, tapi juga tentang takut ngerasa tertinggal dalam hidup. Oke Kak, sebelum nanti kita bakal bahas lebih jauh soal dampaknya nih, aku mau rekap dikit ya. Jadi, dari obrolan kita di segmen pertama ini, FOMO ini adalah perasaan takut ketinggalan yang sering muncul karena perbandingan sosial, terutama lewat media sosial, dan anak muda ini jadi kelompok yang paling rentan karena lagi dalam fase pencarian jati diri. Nah, setelah ini kita bakal lanjut ke pembahasan berikutnya yang lebih dalam lagi tentang tekanan validasi dan kebiasaan membandingkan diri di media sosial. Tapi guys, sebelum itu aku pengen aja kalian rehat sebentar ya, biar tenang dikit nih pikirannya. Aku bakal puterin lagu dulu nih buat kalian yang masih nyambung banget sama perasaan FOMO dan refleksi diri yang sering gak kita sadari. Langsung aja, ini dia Hindia. Selamat mendengarkan. Yang tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragam. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu
Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Baik, kita sudah kembali lagi ya teman-teman di ngomongin apa aja deh. Masih bareng aku Cecilia. Dan tadi kita udah sama-sama dengerin lagu dari Hindia ya, yang kalau didengerin baik-baik nih liriknya tuh kayak ngomong langsung ke kita ya. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Di segmen ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin paling sering kita rasain saat main media sosial, yaitu tekanan, validasi, dan kebiasaan membandingkan diri. Karena jujur aja, kalau ngomongin media sosial, rasanya tuh susah banget lepas dari yang namanya likes, views, komentar, dan respon dari orang lain. Nah, kalau menurut Kak Rahman nih, aku mau nanya nih, menurut kakak, kenapa sih validasi di media sosial itu bisa terasa sepenting itu buat banyak orang, padahal kita tahu itu tuh cuma angka loh, gitu. Oke, sederhananya gini, validasi di media sosial itu nyentuh kebutuhan dasar manusia. Manusia dari dulu butuh diakui, diterima, dianggap ada. Nah dulu bentuknya dari lingkungan sekitar, tapi sekarang bentuknya tuh kayak like, view, komen, share gitu. Walaupun cuma angka, otak kita nerjemahinnya tuh sebagai tanda gue dihargai. Terus ada efek psikologinya juga. Kayak setiap like itu ngasih dopamin kecil, kayak rasa senang sesaat. Otak jadi kebiasaan, bahkan kecanduan. Nah lama-lama angka itu terasa kayak nilai diri. Ditambah lagi media sosial ini bikin semuanya kelihatan bisa diukur. Hidup yang kompleks direduksi jadi angka. Dan tanpa sadar kita mikir kalau angkanya kecil berarti gue kurang. Padahal faktanya nilai diri gak bisa dihitung. Hidup itu bukan algoritma. Dan yang paling penting gak semua hal berharga itu kelihatan di layar. Angka itu cuman sinyal, bukan definisi siapa kita gitu Kak Cecil. Iya, dan kadang yang bikin capek itu bukan karena kita pengen dipuji, tapi karena kita pengen diakuin, pengen ngerasa, oh gue cukup, oh gue kelihatan, oh gue gak sendirian gitu. Tanpa sadar tuh sebenarnya kita, ketika kita validasi itu jadi sumber utama buat ngerasa berharga loh. Di situ tekanannya tuh mulai muncul. Aku mau lanjut nanya nih Kak. Kalau dari sisi psikologi, kebiasaan membandingkan diri di media sosial itu sebenarnya berdampak ke apa aja sih buat mental anak muda? Lihat dari sisi psikologi ya, kebiasaan membandingkan diri di media sosial itu efeknya kalau menurut aku sendiri itu gak main-main. Apalagi buat mental anak muda. Mungkin beberapa dampak yang paling sering muncul itu kita jadi ngerasa kayak kurang percaya diri. Karena yang dibandingin hidup itu versi highlight. Kita jadi ngerasa diri sendiri selalu kurang. Lama-lama muncul pikiran gue gak cukup baik. Mungkin yang kedua juga ada kecemasan atau biasanya nih overthinking nih yang paling sering. Takut tertinggal, takut salah langkah, takut gak selevel sama yang lain. Dan otak nih jadi sibuk mikir kapan gue kayak mereka gitu. Muncul juga rasa iri, biasanya gak puas sama hidup sendiri gitu ya. Bukan karena hidup kita buruk, tapi karena terlalu sering melihat hidup orang lain kelihatan lebih sempurna. Dan tekanan buat selalu terlihat sukses dan bahagia, yang dimana akhirnya capek sendiri karena merasa harus tampil oke. Terus walaupun aslinya lagi gak baik-baik aja. Mungkin yang kelima ini juga bisa memicu stres sampai gejala depresi ringan ya. Mungkin sudah banyak gitu ya terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Yang dimana kalau berlangsung lama, perasaan gak cukup, perasaan gagal dan tertinggal ini bisa numpuk dan ganggu kesehatan mental. Jadi intinya untuk anak muda yang terlalu sering membandingkan diri,
bikin kita lupa satu hal penting. Setiap orang nih punya cerita, proses, dan waktu yang beda. Dan hidup kita nggak gagal cuma karena nggak mirip feed orang lain gitu. Iya sih. Dan aku rasa banyak dari kita tuh ngerasa kayak gini, tapi nggak tahu harus ngomong ke siapa. Karena di media sosial semua orang kelihatannya baik-baik aja nggak sih? Semua orang kelihatannya bahagia, padahal realitanya nggak selalu begitu. Kadang kita lagi capek, lagi ngerasa nggak cukup. Tapi begitu buka media sosial, yang kita lihat malah pencapaian orang lain. Dan di situ muncul pikiran-pikiran kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok gue belum sejauh mereka ya? Kak, aku mau nanya lagi dong. Iya ya, nggak apa-apa Kak Cecil. Apakah wajar ya kalau anak muda ngerasa insecure gara-gara media sosial? Atau itu tuh tanda kalau ada yang salah sama diri kita? Insecure nih ya. Oke, kalau menurut aku insecure itu wajar ya Kak. Dan bukan berarti ada yang salah sama diri kita. Kalau dari sisi psikologi, memang tadi anak muda itu lagi ada di fase nyari jati diri, pengen diakui, sensitif sama penilaian sosial. Ketemu media sosial yang isinya perbandingan nonstop. Insecure itu hampir gak bisa dihindarin. Yang bikin terasa berat, media sosial nih nunjukin standar yang tinggi banget. Jarang nampilin proses, gagal, capek, dan bikin kita mikir semua orang lebih dulu. Tapi insecure itu reaksi normal terhadap lingkungan yang penuh perbandingan, bukan bukti kalau kita itu lemah. Yang perlu diperhatiin justru ini, kalau insecure-nya disadari, itu sehat. Tapi kalau mulai ngatur nilai diri cuma dari like, pencapaian orang lain, atau pengakuan online, nah itu tanda perlu jeda dan refleksi. Insecure itu bukan tanda rusak, itu sinyal bahwa kita itu lagi tumbuh dan butuh lebih jujur sama diri sendiri, bukan lebih keras ke diri sendiri gitu. Iya, penting banget sih poin ini teman-teman, karena seringkali kita nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang, ngerasa gagal, padahal yang kita bandingin itu versi terbaik orang lain. Dan aku pengen pendengar kita tuh tahu, kalau ngerasa capek, ngerasa insecure, atau ngerasa tertinggal, itu bukan berarti itu kalian tuh lemah guys, itu tuh berarti kalian manusia. Oke, sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya teman-teman, yang bakal ngebahas solusi dan cara ngadepin semua ini, aku pengen ajak kalian rehat sebentar lagi nih. Karena obrolan kita barusan cukup dalam dan mungkin juga berat buat sebagian orang. Dan sekarang aku bakal putarin lagu yang vibes-nya pas banget sama overthinking dan dialog dalam diri. Ini dia Pamungkas dengan lagu Monolog. Enjoy lagunya dan kita bakal balik lagi setelah ini. Gelap di dalam tanya, menyembunyikan rahasianya.
Udah lama nih gak dicabein. Jam segini mah kopi, biar on lagi kerjanya. Wah, kayak orang bener lu. Ngopi mah pagi, jam segini mah gorengan lah. Gue nitip gorengannya 50 biji, banyakin bakwan sama abangnya. Yang satu pesan yang satunya nggak ngotak. Gorengan segitu bakal apaan? Bakal umroh. Gini nih kalau nggak ngerti industri kreatif, ya buat lembur lah. Sama kayak yang bikin iklan ini. Ketik hapus. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua ger. Nih, tapi buat beli gorengan ya. Ya elah, segini doang buat gorengan 50 biji. Yang ada, wah. Cimory Yogurt Bites dengan nata de coco di tiap kunyahan. Bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Laku nih, apa jual sini aja ya? Si ginjal. Baik, kita sudah kembali lagi di ngomongin apa aja deh. Masih bareng aku, Cecilia. Tadi kita udah sama-sama dengerin lagu monolog, dan jujur aja lagu itu tuh kayak ngewakilin isi kepala banyak orang ya ternyata. Tentang ngobrol sama diri sendiri, tentang capek, tentang mikir yang berlebihan. Dan sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Dari obrolan kita hari ini, di segmen ini aku pengen kita fokus ke satu hal penting ya teman-teman. Bukan lagi soal masalahnya aja, tapi gimana sih cara kita ngadepin semua ini. Karena aku yakin banyak dari pendengar kita yang ngerasa, oke, gue relate, tapi terus gue harus gimana? Nah, Kak Rahma, aku mau mulai dari hal yang paling sederhana dulu nih Kak Rahma. Sebenarnya apa sih langkah yang paling realistis yang bisa dilakuin anak muda buat ngurangin FOMO ini tanpa harus langsung ninggalin media sosial yang sepenuhnya? Pertanyaan yang cukup sulit dijawab gitu ya. Kayak gimana sih cara ngurangin FOMO tapi tanpa harus ninggalin media sosial yang sepenuhnya gitu. Oke. Mungkin ninggalin media sosial sepenuhnya itu nggak realistis ya buat kebanyakan anak muda gitu ya. Jadi mungkin ini ada beberapa langkah yang grounded yang bisa dilakuin pelan-pelan gitu ya. Yang pertama mungkin ubah cara pakai, bukan berhenti pakai gitu. Mulai dari hal kecil aja dulu deh. Kayak jangan buka sosmed pas lagi capek, insecure, atau gabut. Karena kondisi mental lagi kosong itu paling gampang kena FOMO. Terus yang kedua, berani kurasi apa yang kamu lihat. Jadi kamu harus berani unfollow, mute, atau hide akun yang bikin kamu sering rasa minder. Ini bukan iri ya, tapi ini menurut aku tuh cara kita untuk self care gitu. Terus yang ketiga itu stop bandingin gitu ya. Stop bandingin proses hidup sama hasil orang lain. Nah ini tuh sering banget gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang suka banding-bandingin gitu ya proses hidup kita sama orang lain. Nah karena kita tuh lagi di bab yang beda. Feed orang lain itu trailer, hidup kamu itu full movie. Nah yang keempat, balikin fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Skill, kesehatan, relasi nyata, rutinitas kecil. FOMO berkurang waktu hidup kamu mulai kerasa punya arah. Yang kelima, bikin jarak waktu bukan jarak total. Misalnya, no scroll 1 jam setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Efeknya gede ke kepala. Yang keenam, ada validasi diri, jangan cuma dari layar. Cari pengakuan dari hal nyata, selesaiin tugas, ngobrol beneran, progres kecil yang cuma kamu tahu. Intinya FOMO gak hilang karena kamu berhenti lihat orang lain, tapi karena kamu mulai hadir dan percaya sama hidup sendiri. Pelan-pelan aja, gak harus sempurna, yang penting sadar gitu. Iya, dan aku suka banget poin ini sih Kak, karena seringkali kita mikir solusinya itu harus ekstrim, harus selalu berhenti main medsos, harus langsung berubah total, padahal kan gak semua orang siap buat itu, dan itu tuh gak apa-apa. Yang penting justru kesadaran kita saat lagi main media sosial. Aku mau nanya lagi deh Kak,
Gimana sih caranya biar kita berhenti terlalu sering membandingkan diri sama orang lain di media sosial? Karena jujur aja, itu tuh kebiasaan yang susah banget dihentikan loh. Waduh, kayaknya yang ini nih juga kayak nyindir diri aku sendiri gitu ya. Karena aku juga sebagai manusia, makhluk sosial gitu ya. Aku juga terkadang suka gitu membandingkan diri aku dengan orang lain gitu ya. Apalagi ketika scroll di media sosial, kadang aku juga kayak, kok teman-temanku udah kayak gitu, kok aku masih kayak gini, yang dimana itu menimbulkan rasa insecure dan overthinking gitu. Nah, membandingkan diri itu kebiasaan otomatis, jadi bukan soal kurang bersyukur atau kurang kuat. Nah, yang realistis itu bukan menghilangkan tetapi mengelola gitu ya. Mungkin kalau dari aku ada beberapa cara sih untuk mengurangi kita membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Yang pertama, mungkin sadari polanya, jangan langsung nyalahin diri. Begitu pikiran, kok dia bisa, gue belum, stop sebentar dan sadar. Kita tuh harus mikir kayak, oh gue lagi ngebandingin. Karena kesadaran kecil ini penting banget buat mutusin siklus. Yang kedua, ganti pertanyaan di kepala. Bukan kenapa gue kalah, tapi apa versi hidup gue yang lagi gue bangun sekarang gitu. Ini ngelatih otak fokus ke arah, bukan ke perbandingan. Yang ketiga, batasi momen rawan banding. Biasanya muncul pas lagi capek, sebelum tidur, dan juga habis bangun. Di jam-jam ini jaga jarak sama scroll gitu ya. Nah, intinya tuh bukan berhenti total gitu ya, tapi pelan-pelan ngurangin pengaruhnya. Iya sih, pelan-pelan ya Kak. Iya betul, pelan-pelan aja. Karena gimana ya, di zaman sekarang kayaknya kalau misalnya kita lepas dari sosial media itu kayaknya kemungkinan yang mustahil gitu ya. Karena membandingkan diri itu kadang udah kayak refleks, nggak sadar, tahu-tahu kepikiran gitu. Dan mungkin yang perlu kita lakuin bukan langsung ngilangin perasaan itu, tapi ngenalin diri kita sendiri dulu. Nah nih Kak Rahma, sorry, aku pengen nanya satu hal terakhir Kak. Kalau untuk anak muda yang sekarang lagi ngerasa capek banget, ngerasa tertinggal, atau ngerasa hidupnya nggak sejalan sama orang-orang di sekitarnya, itu apa sih satu pesan penting yang pengen Kakak sampaikan ke mereka? Oke, kita sama-sama nyemangatin diri sendiri kita juga ya Kak ya. Karena pasti kita juga punya rasa, punya sifat seperti yang kita obrolin hari ini gitu ya. Mungkin satu pesan penting, hidup itu bukan lomba start barengan dengan garis finish yang sama. Kayak ada yang lari, ada yang jalan, ada yang harus muter dulu, dan semuanya valid. Capek itu bukan tanda gagal, tapi tanda kau masih berproses. Pelan gak apa-apa, berhenti sebentar juga gak salah. Yang penting jangan nyerah sama hidupmu sendiri cuma karena hidup orang lain kelihatan lebih cepat. Karena semuanya sudah ada porsi, sudah ada prosesnya masing-masing. Gitu aja sih Kak. Ini sama-sama kayak nyemangatin diri sendiri gitu ya. Karena kadang aku juga sering banget ngerasa kayak tertinggal jauh gitu sama orang lain. Dan itu tuh bikin aku capek sendiri karena pikiranku, kepalaku tuh berisik gitu ya. Gitu aja sih Kak. Makasih banget Kak. Kayaknya pesan ini penting banget ya buat kita semua. Karena di tengah dunia yang serba cepat, serba pamer, dan serba banding-bandingin ini, kita sering lupa buat berhenti sebentar dan dengerin diri sendiri. Oke teman-teman, sebelum aku nutup obrolan kita hari ini, aku pengen putarin satu lagu terakhir buat kalian. Lagu ini tuh bukan cuma penutup, tapi juga pengingat kalau hidup gak harus selalu ngebut, gak harus selalu lebih, dan gak harus selalu kelihatan hebat. Ini dia, Hindia dengan lagu Secukupnya. Dengerin baik-baik karena setelah ini aku bakal balik buat nutup program kita hari ini. Kau
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam pedih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, semua yang sirna Baru sebentar make up, tapi kok udah nge-crack sih? Kamu butuh cushion yang gak gampang crack? Emang ada? Ada dong. Ini dia Skintific Perfect Glow Cushion Pink Edition. Skintific mempersembahkan Cover Glow Perfect Cushion edisi pink. Cushion yang bikin kulit flawless hingga 10 jam tanpa crack, tanpa kusam. Dengan hasil akhir glowing yang natural, kulit tampak sehat dan bercahaya. Pilihan 8 shade yang cocok untuk semua warna kulit karena cantik itu beragam. Skintific Perfect Glow Cushion Pink Edition. Glow-nya nyata, cantiknya tahan lama. Dan itu tadi Hindia dengan lagu secukupnya, pelan, gak usah perlu buru-buru. Oke pendengar, gak kerasa banget obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. 40 menit ini kerasa cepat kalau kita ngobrolin hal-hal yang sangat-sangat deket sama kehidupan kita sendiri. Hari ini kita sudah ngobrol panjang tentang FOMO, tentang rasa takut tertinggal, tentang tekanan media sosial, tentang validasi, dan juga tentang capek yang sering kita simpan sendiri. Dari obrolan tadi, kita bisa belajar satu hal penting guys, bahwa FOMO itu tuh bukan tanda kita lemah, bukan juga tanda kita kurang. FOMO itu tuh manusiawi guys. Di era dimana kita setiap hari disuguhin pencapaian orang lain,
liburan orang lain, kebahagiaan versi orang lain. Wajar kalau sesekali tuh kita ngerasa tertinggal. Tapi yang perlu kita ingat, media sosial ini tuh hanya menampilkan potongan kecil dari hidup seseorang, bukan keseluruhan. Jadi apa yang terlihat bahagia itu belum tentu tanpa luka, dan juga apa yang terlihat sukses itu belum tentu tanpa proses yang panjang, guys. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing, punya jalannya sendiri, dan punya kecepatan hidup yang emang gak bisa disamain satu sama lain. Nah, makasih banyak juga buat Kak Rahma hari ini Sama-sama Kak Cecil. sudah meluangkan waktu buat berbagi insight, berbagi sudut pandang, dan semoga bisa jadi teman refleksi kita semua ya guys ya. Dan buat kalian para pendengar setia dimanapun kalian berada hari ini, kalau kalian ngerasa lagi capek, ngerasa hidup kok gini-gini aja, ngerasa kalah start, atau ngerasa belum sampai kemana-mana, aku pengen bilang satu hal guys. Pelan-pelan gak apa-apa, berhenti sebentar juga gak apa-apa, gak ikut semua tren juga gak apa-apa guys. Hidup itu bukan lomba, dan kita gak harus sampai di tujuan yang sama dengan orang lain. Yang penting, kita tetap jalan dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga setelah obrolan ini kita bisa jadi lebih sadar saat menggunakan media sosial, lebih jujur sama perasaan sendiri, dan lebih berani buat hidup sesuai kemampuan kita, bukan tuntutan dari luar. Akhir kata, aku Cecilia pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani aku di program Ngomongin Apa Aja Deh hari ini. Sampai ketemu di obrolan seru berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik, jaga kesehatan mental, dan ingat, hidup kita nggak perlu dibandingkan guys. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Bye-bye.